Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang saya rasa sangat baik pada hari ini. Kami diundang untuk memaparkan kira-kira apa sih program-program atau kira-kira antisipasi apa untuk kita mendukung program GratiX ini. Kami sendiri dari Dewan Vanili Indonesia, kami baru saja terbentuk sebenarnya, ya. Kami baru saja terbentuk di 28 November 2018 di Bogor, ya. Dengan visi yaitu menjadi mitra pemerintah, petani dan para pelaku vanili yang bertujuan untuk membangun tanaman vanili menjadi hasil olahan yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional. Jadi artinya tadi yang didengung-dengungkan bahwa harus bersatu, ini sebenarnya visi kami. Visi kami adalah mempersatukan dari semua komponen-komponen yang bertalian dan yang berhubungan dengan vanili untuk bersatu. Karena pengalaman kami di organisasi vanili, Pak, sejak tahun 92 bahkan di 87, tidak pernah ada vanili asosiasi atau perkumpulan asosiasi yang selalu bertahan lama, bahkan selalu pecah belah, terutama pada waktu harga ada koreksi turun, maka biasanya perkumpulan asosiasi bubar jalan, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan, makanya saya dengan Pak Sabidi, dengan Pak Mesak pada waktu itu kita duduk dan teman-teman yang lain mengatakan, ayo kita bangun satu organisasi yang rentan, tidak harus tahan badai, ya. Dan kuncinya hanya bersatu, Pak. Ya, terus ya, jadi visi kami ya itu ada dari pemerintah, peneliti, penangkar, petani, pekebun, pedagang, eksportir, bahkan perbankan, BPD dan venture capital. Kita harus bermitra dengan mereka. Ya, next. Misi kami yaitu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan devisa, mensejahterakan para pelaku vanili yang berkeadilan serta berpengaruh di mancanegara. Salah satunya juga yaitu menjadi mediator untuk mensinergikan program pemerintah dengan petani, organisasi petani dan pelaku usaha vanili di Indonesia. Salah satunya juga adalah mensosialisasikan program peneliti dan universitas guna menghasilkan panen yang maksimal. Dan kami percaya juga dengan adanya Balitro itu sudah sangat luar biasa, dan bagaimana tinggal hasil research dan semuanya itu bisa kita implementasikan kepada para petani dan para pekebun yang ada di Indonesia. Salah satu misi juga dari Devindo adalah menjadikan para penangkar, petani, pemroses, pedagang, pabrikan, eksportir, importir melakukan perdagangannya secara berkelanjutan, ada namanya sustainability, terlacak, yaitu traceability, dan berkeadilan, untuk fair trade. Next. Oke, kalau kita lihat di sini, harga vanili. Saya masuk mungkin tadi itu mengenai organisasi, dan sekarang saya masuk menjelaskan bagaimana pasar vanili sejak 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, apa opportunity-nya, apa permasalahannya, dan bagaimana kita bisa masuk dan mengikut, mendorong dan mensupport program pemerintah yang sedang dicanangkan ini. Oke, kita lihat di tahun 99, pada waktu tahun 2003, harga mencapai sampai $500 per kilo. Kalau kita lihat statistiknya, begitu masuk di 2004, langsung jatuh. Saya ingat pada waktu tahun itu, harga dari kontrak kami $475 per kilo. Begitu masuk ke 2004, langsung $15 per kilo. Saya ingat pada waktu itu kita memiliki yang namanya Asosiasi Paneli Eksportir Paneli Indonesia, IP, ya, yang berpusat di Bali.
Kita duduk pada waktu itu, pada waktu harga jatuh, kita duduk sama-sama bersama asosiasi. Kita tanya, kira-kira setiap eksportir ada berapa stoknya? Ada yang punya 80 ton, ada yang punya 100 ton, ada yang punya 20 ton, ada juga yang punya 1 ton. Tapi kalau kita total pada waktu itu, kejatuhan harga dari $475 ke $15, sekitar yang ada di para eksportir itu sekitar ada 250 ton. Anda bisa bayangkan dari $475 menjadi $15 pada waktu itu. Apa yang terjadi? Banyak yang tutup gudang, ada juga yang jual mobil, ada juga yang jual gudangnya, ada juga yang sampai jatuh miskin. Ada juga yang sampai meninggal. Ya, jadi memang kalau kami di teman-teman, saya rasa kalau di pemain-pemain eksportir vanili ini memang kalau saya lihat sekarang eksportirnya banyak darah baru, Pak. Ya, jadi banyak orang-orang baru. Ya, karena memang kalau saya ketemu dengan para pemain lama, saya tanya, ayo main vanili lagi, nggak mau, trauma katanya. Ya. Oke, begitu tahun masuk ke 2006, 2007, harga masih $25, $35, naik ke 2012, naik, sampai dengan 2017. 2017 kami bisa menjual itu sampai dengan $550. Tahun lalu kami masih bisa menjual sampai ke $650 per kilo. Apa yang terjadi kalau harganya sudah tinggi? Kita tinggal tunggu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Inilah sebenarnya saya sekali lagi saya ingin mempersatukan teman-teman. Ayo para petani, para pengumpul, para pedagang, para asosiasi. Ayo kita berkumpul bersama-sama sehingga apa? Tidak terjadi. Saya juga tidak akan yakin terjadi seperti tahun 2005. Dari 475 ke $15, saya tidak yakin itu. Tetapi saya yakin pasti akan ada koreksi. Mungkin dari Ibu Lita sudah tahu, sudah dengar, karena saya juga selalu bertemu dengan para pembeli di luar negeri. Dia selalu bilang, tahun 2020 hati-hati. Ya, dan disampaikan juga kalau kita berkumpul di teman-teman, saya bilang hati-hati. Ini juga ada eksportir juga di sini, Pak Aswin dari Semarang. Ya, kalau kita berkomunikasi selalu saya bilang ya hati-hati. Makanya saya bilang ayo, kami Dewan Vanili Indonesia juga mengencourage, memotivasi untuk teman-teman eksportir untuk bergabung bersama. Ya, membuat yang namanya Asosiasi Eksportir Indonesia yang dulu pernah ada. Ya, aktenya saya pegang. Ya, itu tahun 80 berapa ya? 2000, wah sudah lama sekali lah. Ya, mungkin itu bisa kita aktifkan kembali karena saya percaya kalau kita kumpul bersama, saya rasa ini bisa kita antisipasi. Sebagai catatan, pada waktu tahun 2003, pada waktu harga tinggi, ini proses penurunan harga hanya 1 malam. Saya ingat pada waktu itu di Amerika, pada waktu itu ada yang namanya FEMA, Flavor and Extract Manufacturer Association, berkumpul bersama. Mereka mereka menginventaris seluruh anggotanya. Kamu ada berapa ton, berapa ton, terletak, dan mereka akan juga bilang gini, baik kalau begitu kita stop untuk beli. Apa yang terjadi? Jatuh. Tadi kita kumpul lah di Bali bersama-sama dengan Asosiasi Eksportir Indonesia, kumpul di Bali. Kita tanya berapa ton, kita juga stop beli. Yang ada apa? Berantem, Pak. Karena dia bilang, wah produksi itu sama produksi ini beda. Oh, iya, saya punya sekian banyak, saya situ punya sekian banyak. Sehingga tidak ada kesepakatan. Oleh sebab itu kita bubar waktu itu. Bapak Ibu, harga vanili sudah sama dengan harga perak. Yang saya ingin sampaikan adalah, bukan saya bilang ya menanam penting, budidaya penting, memproses penting. Tetapi yang paling terpenting adalah juga menjualnya. Ya, kita punya produk bagus, tapi kalau tidak bisa menjualnya, ya akhirnya apa? Yang akan dirugikan kita semua. Next. Oke, Indonesia dan Madagaskar.
Ini statistik Madagaskar memproduksi untuk ekspor, ya. Sampai 2017 1.643 ton Madagaskar ekspor vanila. Indonesia 2017 243 ton. Mungkin banyak teman-teman, banyak sekali ya. Iya banyak. Karena dari 243 ton itu 100 tonnya itu dari PNG. Jadi kita banyak sekali impor dari PNG dan kita ekspor kembali ke luar negeri. Next. Dalam jumlah banyak dari value, Madagaskar ekspor 702 juta US dollar pada waktu tahun 2017. Indonesia ekspornya 90 juta US dollar. Kalau dilihat hampir 10 kali, hampirlah 7 kali, ya, 7 kali lipat perbedaannya kita dengan Madagaskar. Apa bedanya dengan Madagaskar dengan kita? Next. Oke, Madagaskar luas 587.000 km persegi, populasinya 25 juta. Kalau kita di Kalimantan, Pulau Kalimantan saja, tidak termasuk Borneo, luas kita itu 330.000 km persegi. Populasi di Kalimantan 21 juta orang. Jadi artinya begini, yang saya mau ingin gambarkan, Madagaskar dengan Kalimantan 11-12, hampir sama. Tapi produksi mereka jauh lebih banyak dari kita. Next. Oke, ini saya dapat dari UN Data, World Vanilla Demand 2017. Kalau kita lihat, waduh banyak sekali ya. Eropa 3.200 metric ton. Amerika 1.773 metric ton, ya. Tapi jangan salah, ini banyak begitu diekspor di sana, diekspor lagi, diimpor lagi, ya. Jadi inilah adalah perdagangan 2017 petanya vanila di dunia. Kalau kita lihat, ya benar, kita harus fokus kedua negara. Saya rasa kalau dari Givaudan, ya Givaudan dari Prancis, Switzerland, ya ada Switzerland, ya. Eropa itu memang juga paling besar karena negara-negara di negara Eropa sangat tinggi demand-nya, dan Amerika juga. Next. Oke, ini yang saya ingin gambarkan. Bisnis tren di vanilla bisnis apa sih kira-kira? Apa yang kita harus masuk dan harus kita pikirkan di vanilla bisnis? Yang pertama, certified organic. Ini trennya nih. Yang kedua, sustainability. Yang ketiga, traceability. Dan yang keempat ini yang sekarang juga kami sedang menjalankan, yaitu yang namanya transparency. Ya, traceability itu juga bicara mengenai fair trade, bicara mengenai berkeadilan sebenarnya. Ya, jadi 4 konsep bisnis ini yang kita harus terapkan karena ini adalah demand daripada pembeli-pembeli di luar negeri. Saya yakin Givaudan adalah termasuk 5 besar flavor company di dunia. Kalau saya bicara ini dari 5 besar, bahkan ya 5 besar semua sedang menganut prinsip konsep seperti ini: organic, sustainability, traceability, dan transparency. Nah, ini yang kita harus siapkan kalau kita mau berbicara mengenai GRADYEX. Kalau tidak kita bicarakan seperti ini, akhirnya apa? Kita kembali lagi. Wah, pokoknya vanila tumbuh bisa, tapi tidak organik, nggak ada masalah. Ya, bisa, tetapi saya rasa agak kesulitan buat kita untuk mencapai program ini. Bicara sustainability, ya sekarang pembeli, ya karena saya juga kemarin sebenarnya harus ada salah satu eksportir yang berdiri juga di sini, tapi karena saya juga akan mewakili juga eksportir, jadi mungkin saya akan gambarkan juga permintaan-permintaan dari pembeli-pembeli kami di luar negeri bahwa salah satunya juga harus sustainability. Yang saya gambarkan kepada para pembeli adalah begini. Tahun 2003, kejatuhan vanili
Dan sekarang kelangkaan vanili itu bukan disebabkan oleh kita sebagai petani saja, tetapi saya juga nyatakan kepada mereka itu adalah salah satu penyebab juga dari para pembeli. Kenapa? Karena pembeli tidak pernah menerapkan yang namanya ini, yaitu yang namanya sustainability, traceability, dan transparency. Oleh sebab itu, di organisasi kami juga sudah menerapkan hal ini, dan kebetulan ada salah satu perusahaan 5 besar juga di flavor di dunia adopt konsep sistem seperti ini. Dan kami berharap nanti Jivoda juga bisa ikut dalam program ini. Ya, dan saya berharap teman-teman di asosiasi petani, ya, dan para petani bisa mengikuti konsep seperti ini. Karena menurut saya konsep seperti ini sangat baik, dan kami sudah menjalankan konsep seperti ini sudah masuk tahun ke-5, dan kami melihat perbedaan yang sangat signifikan. Dan saya berharap teman-teman nanti bagaimana caranya, ya itulah, karena sudah kan tadi yang seperti kami sampaikan, kita harus bersatu. Pada waktu kita bersatu nanti kita bisa terapkan sistem seperti ini. Next. Oke, ini di tahun 1990 sampai tahun 2000 nih, kira-kira perkebunan vanili seperti ini, ya. Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dulu Bali masih banyak, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Bergeraklah dia. Ada di Jawa Barat, ada di NTB, ada di Papua. Next. Dan sekarang kelihatannya sudah di mana-mana. Bapak Ibu, yang saya harus ingatkan adalah begini. Kalau kita tanam semuanya, dimanapun vanili bisa ditanam, terus kita tidak memikirkan pemetaan. Tadi saya juga sepakat itu ada dipetakan oleh Dirjen Bun mengenai daerah yang utama, daerah yang andalan, daerah yang potensi pengembangan. Ya. Nah, vanili ini kan bukan seperti tanaman lain, karena vanili ini perlu dikawinkan, ya, perlu dikawinkan. Kalau kita lihat kenapa di seluruh dunia, bahkan di Indonesia saja, tidak ada satu perusahaan yang membuat perkebunan vanili seperti kayak kelapa sawit. Apa susahnya sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan besar membangun perkebunan vanili 200.000 hektar, 100.000 hektar seperti kayak kelapa sawit? Karena permasalahannya itu adalah di perkawinannya. Setiap tandan, setiap ini Mbak tadi itu boleh. Ini kalau sama petani di mana-mana mesti bawa vanili. Setiap batang ini itu dikawinkan satu persatu. Setiap batang. Dan memang bunganya itu keluarnya hanya di pagi hari. Jadi mengawinkannya juga punya waktu. Bisa dibayangkan kalau kita menanam 100.000 batang saja, terus begitu tahun ketiga berbungalah semua tiba-tiba ini jam 5 pagi, jam 6 pagi. Karena apa? Tadi seperti Bu Endang bilang, setelah dia berbunga tidak dikawinkan, berarti apa dia? Janda. Tidak akan berbunga lagi sampai kapanpun, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa membangun perkebunan vanili itu seperti perkebunan yang lainnya. Oleh sebab itu kita membutuhkan kaki tangan para petani untuk menjadi mitra kita. Itu yang terpenting sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat pemetaan seperti begini, itu jadi satu hal mengenai perkawinan. Yang kedua, kalau kita tidak mengatur klasterisasi daripada vanili,
Bisa dibayangkan kalau semua ini panen 3 tahun dari sekarang kira-kira akan seperti apa vanili kita nantinya. Maka dari itu saya selalu sepakat dengan konsep apa yang sudah pernah ditabur oleh sesepuh kita, oleh nenek moyang kita, itu saja yang kita terapkan. Dan saya percaya tanaman-tanaman seperti kayak di Sulawesi Utara, itu ada orang dari Minahasa Tenggara itu, Pak Ame itu, ya, kebetulan satu kampung sama saya dia. Zaman neneknya dia sama neneknya saya itu kita dari dulu tanam vanili. Jadi kita ini besar di vanili, ya. Begitupun juga di NTT, begitupun juga di Sumatera Utara, terutama di Samosir, di Karo, ya, di Lampung, di Jawa Barat, terutama di Sukabumi Selatan. Dulu saya juga punya binaan itu di Sukabumi Selatan, di 9 kecamatan, Surade, Tegal Bulet, ya, Cidolo, ya itulah, ya ini kampungnya Pak Haris lah, ya. Di Jawa Tengah adanya namanya Temanggung, ya, wah itu dulu pusatnya vanili, bahkan awal-awal vanili ada di sana. Di Jawa Timur, dan juga ada di Selayar, ya. Saya juga berharap juga ada orang Selayar tadinya hadir sini karena saya juga sudah undang. Itu pun juga banyak sekali dulu vanili di sana, ya. Di Toraja, tempatnya Pak Mesak ini, ya. Jadi saya kepikiran bagaimana kalau kita kembalikan lagi nih sentra-sentra vanili, sehingga yang kita ciptakan ini bukan hanya kuantitas tetapi kualitas. Karena saya percaya untuk orang mengawinkan di sana, untuk memproses vanila jadi bagus, di sana sudah banyak orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang ahli. Next. Oke. Jadi gimana jejak kreatif? Nah inilah tadi yang saya sampaikan. Mungkin gimana kalau kita bikin pemetaan wilayah, kebun benihnya di mana? Ya saya setuju itu. Kebun benihnya di mana, kebun contoh. Kita tuh harus punya kebun contoh, Pak. Karena begini, yang kita bicara di sini dengan teman-teman, kalau saya kembali lagi kepada binaan saya, contoh di Alor. Kami membina sekitar 450 petani di Alor yang sudah kita sertifikasikan organik. Mereka itu kalau habis panen, selesai panen, sudah terima uang, sudah diam. Padahal apa? Harusnya dipotong, harusnya di maintain gitu ya. Dan saya lihat tidak adanya kebun contoh dan tidak adanya contoh-contoh yang bisa membuat mereka itu bisa lebih efektif dan efisien. Dan itu penting. Kalau saya lihat tahun lalu, 2 tahun lalu di Alor produksi sangat bagus. Tahun lalu menurun dan tahun ini kalau menurut kami akan jauh lebih menurun. Kenapa? Karena tidak ada pemeliharaan. Kalau kita lihat petani siapa sih yang mumpuk? Ya, coba tanya deh petani-petani. Pupuk tidak? Didatangkan tidak tiap hari tanamannya? Dipelihara tidak? Ya, kalau mau tanam ganja ya Bu ya. Oleh sebab itu banyak, makanya begini, saya melihat banyak nih sekarang kami melakukan biasanya kalau memberikan pelatihan-pelatihan, banyak sekarang anak muda datang, Pak, saya mau tanam. Oke, bagus. Jadi sekarang sudah punya. Jadi yang kita mendefinisikan mereka adalah sebagai pekebun, bukan petani, tetapi pekebun. Karena sudah banyak sekarang. Di tempat kami, saya menanam di Bogor, saya tanam 8.000 batang. Ini di tempatnya Pak Iwan sekitar 2.000 batang ya. Ada lagi di dekat Cimande sana, ada yang tanam sekitar 4.000 batang. Dan itu pekebun-pekebun. Dan saya suka kalau dengan pekebun, karena apa? Kalau dengan pekebun, mereka akhirnya berpikir, enggak, saya akan panen ini 9 bulan. Nah, tapi saya juga bilang begini, kalian yang jadi pekebun-pekebun, tolong, jadilah pembina-pembina. Jadilah bapak-bapak angkat kepada para petani di sekeliling. Ya. Dan saya rasa benar, nanti kami tadi sudah kita obrolkan
Ayo kita bersatu, gimana kita mendata? Karena begini, pembeli itu selalu bilang begini, kalau seandainya barangnya bagus, demand-nya pasti ada. Permasalahannya dari kita selalu menciptakan vanili itu. Tadi saya baru bicara dengan Pak Amir di belakang. Dia bilang, aduh bagaimana? Sekarang saja sudah ada yang beli vanili. Ini baru bulan 2. Bahkan dia bilang, bahkan dari bulan Desember Pak sudah ada yang beli Pak. Waduh. Pembelinya siapa? Wah pembelinya siapa? Ya, kita juga kenal juga. Tapi saya bilang, waduh. Bayangkan umur vanila tadi seperti Ibu bilang. Kalau vanila tumbuh, dia kadar vanilinya berapa bulan minimum? 8 bulan. Kalau kita perkawinannya pada bulan Oktober, bulan 10, bulan 12, wah bukan prematur lagi itu Bu ya. Ya, jadi baru 2 bulan umurnya. Nah, inilah yang sebenarnya Gratiak ini sebenarnya bisa kita jalankan dengan cara bagaimana mempersatukan persepsi para kawan-kawan, para petani dan para pembeli untuk memanen 8 bulan karena value-nya berbeda. Sangat berbeda. Saya bisa menjual di harga 650 dengan persyaratan salah satunya apa? Tadi, organic, sustainability, traceability, dan fair trade. Tetapi yang pasti harus 8 bulan. Kurang dari 8 bulan tidak bisa dengan harga seperti itu. Saya tidak tahu berapa teman-teman, ya saya yakin juga pada Pak Aswin juga jual barang ekspor berapa harganya, tapi saya yakin tidak mungkin di harga 650, betul ya Pak ya? Ya. Pasti akan di bawah itu. Karena apa? Yang kita dapati dari pedagang-pedagang itu adalah umur rata-rata 5 bulan, 6 bulan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pemetaan wilayah penting, pembangunan kebun benih penting, pengadaan pusat pelatihan ini juga. Saya kemarin kebetulan ke Balitro bertemu juga, terus saya ke belakang dengan Bu Endang. Bu Endang bilang, Pak ini loh ada loh vanila yang kadar vanilanya 4%. Saya bilang waduh 4%. Kemarin saya di sosmed saya bagikan di pembeli-pembeli saya. Saya bilang Balitro ini di Bogor bisa menciptakan 4%. Saya mendapat tanggapan 180 tanggapan. Dia bilang bagaimana bisa 4,2%? Saya bilang datang ke Bogor. Dan ini jadi tantangan buat kita. Karena apa? Kalau 4,2% Bu, waduh, itu seperti kayak apa ya? Mungkin putri Indonesia di tengah-tengah pulau gitu Bu ya, yang bisa terlihat dengan ya putri cantik gitu, dan itu akan diperebutkan. Kita tidak perlu memasarkan kalau menurut kamu. Ya, nah sekarang bagaimana? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memproses vanili bisa jadi nggak usah 4,2 ribu. Kalau vanila kita ini kira-kira 3,5% aja. Tadi udah dibilang di standarnya 3,5%. Yuk bagaimana? Tapi saya juga percaya benar Bu. Ada yang namanya bibit, bebet, bobot. Dari pembenihan, ini testimoni saya Bu ya, maaf kalau saya boleh pakai namanya Balitro. Saya beli bibit ini dari tempat yang kalau menurut saya benar. Pada waktu saya tanam, saya tidak tahu cuaca seperti apa. Tiba-tiba waktu saya tanam, musim kemarau panjang, air tidak tersedia. Dan ini Ibu kan bisa lihat kan ke kebun saya Bu sekarang. Saya pikir wah ini akan mati saya punya tanaman semua ini. Saya bilang mati ini semua dah. Ini Prof Mesok juga bilang waduh Pak John mati ini semua ini. Saya bilang ya sudahlah. Tapi saya pikir-pikir, wah masa mati. Ternyata dia lewat dari masa krisis itu. Saya bilang oh karena apa? Karena benihnya benar. Air waktu itu bayangkan. Kita ini tanam di Bogor. Bogor itu kota apa ya Bu? Kota hujan. Tapi pada waktu tahun 2019 pada waktu itu air sangat sulit sekali di Bogor juga.
Jadi saya waktu itu berpikir, wah ini akan mati. Tetapi karena kami menggunakan bibit yang benar dan cara yang benar, terima kasih dengan Bu Endang, Pak Mesa, kebun kami sekarang luar biasa hasilnya. Dan nanti saya bisa undang di kebun contoh kami di Bogor. Ya. Begitupun juga di tempatnya Pak Iwan. Begitupun juga tempat di daerah Cimande sana. Jadi saya percaya bahwa iya benih. Nah tinggal ya itu Bu, gimana ini mendapatkan benih yang bagus, kan begitu kan? Ya saya selalu mau komentar bagaimana nih Pak? Kita kasih testimoni begini ya Bu ya. Waduh semua orang wah kalau begitu harus belinya di Belitro. Tapi ya per saat ini ya tadi kita nomor urutan berapa tadi? 16. Kita duluan daripada Oh kita duluan ya 16 kira-kira begitulah. Ya. Sama juga dengan kemitraan dengan Pemda. Ini penting karena begini. Nanti saya bahas setelah ini ya. Oke, nanti kemitraan dengan Pemda pentingnya di mana nanti saya bahas. Dan yang terakhir itu adalah event internasional. Ya kami nanti dari Dewan Vanili Indonesia saya sudah berkoordinasi dengan perdagangan dengan luar negeri. Kita akan mendapatkan tempat untuk mempromosikan vanila Indonesia pada tahun 2020 ini. Ya. Jadi untuk menginjak jejak Kratiek, saya yakin bisa, tetapi yaitu kita harus bersatu. Next. Oke. Ini yang tadi saya bilang. Kualitas, selalu saya bilang BBP, ya. Benih harus bersertifikasi karena itu tadi testimoni saya, ya. Kalau beli benih harus yang benar, ya. Mohon maaf kita ini kalau di Sulawesi Utara ya, Pak Buang, Pame, berapa? Oh, pokoknya benihnya 2 meter. Wah, itu berapa harganya? 500. Oh ya sudah sini, ya. Dicari yang murah, ya. Biasanya nyeselnya nantinya belakangan tuh, ya. Ya, berikut. Nah, ini dia budidaya. Jadi kami menyarankan di benih harus bersertifikasi budidaya. Nah, Pak, kita punya masalah di vanili ini dari tahun ke tahun adalah maling, pencuri, Pak. Dan pencuri ini pintar, Pak. Kalau kita dulu punya binaan di Sukabumi, mereka beroperasi pada waktu sholat Jumat. Kalau di Minahasa Tenggara di tempat kami, mereka beroperasi pada hari Minggu dan jam 9. Karena ya di tempat kami itu gereja jam 9. Jadi begitu jam 9 pada masuk gereja, mulailah mereka beroperasi. Ya. Begitu Jumatan, mereka lah beroperasi. Dan sebab itu banyak yang juga sudah menggunakan senjata. Ya. Cara apapun juga mereka jalankan. Ya. Nah, harus kita punya solusi, Pak. Karena apa? Binaan saya di Alor, saya datangi, dia bilang, Pak, aduh Pak, panen sudah cepat Pak. Karena saya ini sudah 2 bulan tidak ibadah ke gereja Pak. Jadi saya bilang, waduh, berdosa juga saya ini sebagai pelaku pembeli. Ya. Dan kita harus pikirkan kira-kira bagaimana caranya supaya ini bisa mendapatkan solusi. Begitupun juga di budidaya begitu waktu panen. Karena apa? Begitu mau kita bilang panennya yang saya beli hanya 8 bulan, permasalahannya dari 4 bulan ke 8 bulan mereka harus menunggu di kebun. Bahkan rumahnya mereka ditaruh di kebun, sudah pakai parabola, pakai TV, pakai dapur, semuanya sudah di kebun dan sudah luka beribadah. Berikut. Nah, ada solusinya juga. Bayangkan tadi begitu mereka mengawinkan, ini saya sengaja ini kawinnya harus tangan perempuan sama tangan laki karena itu mengawinkan ya. Jadi hitam sama putih ya. Karena apa? Mengawinkan itu hanya pagi biasanya dan yang pasti juga harus dipelihara tanamannya. Berikut. Oleh sebab itu, oleh sebab itu kami menyarankan adalah yuk petani-petani kalau bisa kita jangan tanam di kebun, tetapi tanamlah di halaman rumah dengan konsep seperti ini. Ini yang sudah terus terang pada waktu kami melakukan penelitian ini yang sudah dilakukan di Meksiko, ya.
dengan cara seperti ini, dan ini akan menghasilkan jauh lebih bagus. Dan kalau kita bicara kita tanam di belakang rumah, kalau di desa-desa seperti di Alor, di Minahasa Tenggara, di Sigi, di Genyeng, di Papua, di tempat kami beroperasi, rata-rata rumah itu kan sekitar 1000 meter tanahnya. Jadi di belakang pun masih bisa ditanam vanili ketimbang di kebun supaya tidak dimaling. Next. Nah, sama ini proses ya. Kita ini semua para pedagang, para eksportir memiliki cara pemrosesan yang berbeda-beda. Masing-masing menyatakan bilang bahwa saya punya proses caranya yang paling terbaik, kamu punya proses yang terburuk. Inilah yang kita harus menjadi perhatian buat kita Dewan Vanili Indonesia, bahwa kita akan bekerja sama dengan Balitro untuk membuat pelatihan proses sehingga semuanya bisa secara standar, seragam. Dan saya kemarin tantangannya adalah pada waktu saya juga ngomong sama Bu Endang, saya juga tanya, wah kalau 4,2 bisa dapat prosesnya seperti itu, kenapa ini tidak kita sebarluaskan dan kita ajarkan kepada masyarakat luas, sehingga vanili kita memiliki harga yang baik. Next. Ini agenda dari Devindo. Ya, April kita akan ada pelatihan pemrosesan ya, karena sebelum puasa, karena nanti pada bulan Mei, Juni akan ada panenan. Bulan Agustus kita akan ada pelatihan juga mengenai polinasi. Pameran yang kita akan lakukan di April, kita ada booth Spice Indonesia. Di bulan Juni ada booth di New York, September di Australia. Roadshow kita juga bekerja sama juga dengan Departemen Perdagangan. Bulan Mei akan ada di Swiss dan Paris, Juni di Washington DC dan Los Angeles. Kita akan mengadakan namanya Vanilla Conference, dan ini yang pertama di Indonesia, yaitu Vanilla Conference, International Vanilla Conference, akan diadakan mungkin di Jakarta kalau tidak di Bogor. Kita juga akan membangun kebun contoh dan benih di Bogor, Sulteng, Sumut, Lampung. Karena kalau di NTT, di Minahasa itu sudah ada, ya banyak. Tetapi kalau saya lihat di Sulteng itu adalah salah satu juga potensi. Di Sigi, ya itu ada di Natu, Kolawi, apalagi Lindu, ya itu dia. Cuman kalau ke sana saya harus naik motor, naik ke gunung selama 30 menit, melewati 5 kali sungai, ya. Dan buat saya mengunjungi tempat-tempat itu, begitu sampai ke tempat mereka, saya melihat vanilanya luar biasa, ya. Dan itu sudah ditanam sejak 20 tahun yang lalu, dan mereka sudah membudidayakan ini dengan luar biasa. Kita juga akan melakukan Rakornas nanti pada bulan Desember. Next. Oke, kesimpulannya. Bersatu untuk satu tujuan. Terus. Next. Penangkar, petani, terus saja. Ya. Pedagang, pemroses, eksportir, importir, peneliti, universitas, perbankan, koperasi, kementerian, dan Pemda ini harus bersatu. Dan tugas kami di Dewan Vanili Indonesia ini mempersatukan ini, sehingga apa yang kita kerjakan tidak kita ulangi lagi seperti yang lalu-lalu, karena pengalaman lalu-lalu. Dan saya bersama tim, bersama teman-teman yang ada di sini sepakat untuk bersatu untuk memajukan vanili di Indonesia. Next. Ya, sehingga tercapai itu yang namanya GraTX Vanili. Baik, terima kasih. Nanti kalau itu kita bisa melakukan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih.